Manchester United menjamu Crystal Palace di Liga Primer pada Minggu sore, menjelang hari terakhir bursa yang berpotensi sibuk. Manchester United memperkenalkan Patrick Dorgu dan Aiden Heaven kepada para penggemar tuan rumah pada Minggu sore, sebelum pertandingan Liga Primer mereka dengan Crystal Palace. Heaven tiba di Old Trafford pada Sabtu pagi, setelah menyaksikan kemenangan atas Rangers di Liga Eropa dari tribun. Bek tengah itu melakukan debutnya untuk klub lama, Arsenal, dalam kemenangan atas Preston North End di Piala Carabao awal musim ini, tetapi terutama dilihat sebagai bakat akademi. Namun pemain berusia 18 tahun itu, yang telah menandatangani kontrak hingga Juni 2029, telah tiba untuk langsung masuk ke tim utama United. The Reds akan menambahkan pemain baru kedua mereka ke dalam skuad pada Minggu pagi, karena kedatangan Dorgu yang sangat dinanti-nantikan dari Lecce telah dikonfirmasi. Setelah menandatangani kontrak begitu dekat dengan pertandingan dengan Palace, baik Dorgu maupun Heaven tidak dapat tampil dalam skuad Ruben Amorim. Namun, mereka hadir di Old Trafford dan diperkenalkan kepada penonton sebelum kick-off. Setelah absen dalam pertandingan dengan Palace, keduanya dapat melakukan debut pada hari Jumat saat The Reds menjamu Leicester City di putaran keempat Piala FA. Manchester United diperkirakan akan mengajukan tawaran untuk bintang muda Bayern Munich, Mathys Tel, di hari terakhir bursa transfer. Kedua klub mengadakan pembicaraan untuk mendapatkan kesepakatan saat jendela transfer Januari terus berjalan. Pemain muda itu tidak difavoritkan oleh Vincent Kompany musim ini, dengan hanya 2 kali menjadi starter di Bundesliga dan hanya 2 kali lagi di kompetisi piala, dan tanpa gol atas namanya karena kurangnya menit bermain. Peruntungannya dapat berubah jika ia pindah ke Liga Premier. Jurnalis Sky Jerman, Florian Plettenberg, mengklaim Tel telah memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United, dan ia ingin melakukannya segera. Ada negosiasi konkret yang sedang berlangsung dengan klub Bundesliga tersebut. Tetapi pendekatan setan merah pertama telah ditolak. United mengajukan tawaran pinjaman, yang ditolak karena Bayern menginginkan kewajiban untuk membeli atau transfer permanen langsung. Ruben Amorim akan mewarisi salah satu talenta muda terbaik dunia, dengan Tel yang bersinar di Bundesliga dengan torehan 12 gol, yang terbagi dalam 2 musim hanya dalam 60 pertandingan. Dan jika ia mampu membuatnya bersinar meskipun kekurangan menit bermain musim ini, ahli taktik asal Portugal itu bisa melihat timnya merangkak lolos dari zona degradasi. Bek Manchester United Lisandro Martinez menangis saat ditanduk keluar lapangan dalam pertandingan Liga Primer Setan Merah melawan Crystal Palace. Berbenturan dengan Ismail Assar, Licha terkapar di lapangan karena cedera lutut yang parah. Bek tengah itu jatuh ke tanah setelah ditekel dalam pertandingan Crystal Palace dan langsung memberi isyarat untuk meminta bantuan medis. Pemain berusia 27 tahun itu terlihat memegangi lutut kirinya dan diperiksa oleh petugas medis selama beberapa menit sebelum dibawa keluar lapangan. Meskipun mendapat tepuk tangan meriah dari penonton saat keluar lapangan, Martinez terlihat meletakkan tangan di kepalanya, tampak menangis. Para fans sangat terpukul dan sepertinya lebih kesal dengan cedera Martinez daripada hasilnya sendiri. Musim ini MU seperti terbiasa kalah di kandang dan bermain buruk di depan publik sendiri. Cedera Licha sendiri mungkin menjadi berkah bagi Aiden Heaven, dengan mantan bek Arsenal itu memang piawai bermain di sisi kiri. Ia bisa segera tampil bagi MU. Aston Villa telah mengontrak Marcus Rashford dengan status pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim. Pemain berusia 27 tahun itu menjalani pemeriksaan medis di Villa Park,
meninggalkan United dengan status pinjaman dengan harapan bisa keluar secara permanen. Masa depan sang penyerang telah mendominasi berita utama sepanjang jendela transfer setelah mengakui bahwa ia siap untuk tantangan baru setelah dicadangkan untuk derby Manchester. Rashford belum bermain sejak perjalanan Liga Eropa ke Victoria Pilsen pada 12 Desember 2023. Penampilan di Republik Ceko itu bisa menjadi pertandingan ke-426 dan terakhirnya untuk United saat ia pindah ke Villa dalam kesepakatannya mencakup opsi untuk pindah secara permanen. Rashford bukan satu-satunya pemain yang menjalani pemeriksaan medis di Villa, dengan Marco Asensio menjalani pemeriksaan sebelum bergabung dengan status pinjaman dari mantan klub Unai Emery, Paris Saint-Germain. Villa juga ingin mendatangkan bek pada hari terakhir bursa transfer. Tyrell Malacia dapat mengikuti Rashford dan Antony dalam hengkang sebelum batas waktu transfer hari Senin. MU masih berdiskusi untuk meminjam penyerang Bayern Munich, Mathys Tel. Penyerang Chelsea Christopher Nkunku menjadi pilihan yang dipertimbangkan bersama pemain yang tersingkir dari Villa, Leon Bailey. Sayangnya, menurut jurnalis Laurie Whitwell, Ruben Amorim akan kekurangan pilihan di lini serang selama sisa musim ini. Ketiga target penyerang tadi, semuanya gagal direkrut MU. Amorim berjanji bahwa Manchester United akan melakukan segalanya untuk mendatangkan seorang striker, meski akhirnya dikecewakan Ineos yang lamban. Pemain gagal Manchester United, Antony, mengawali masa peminjamannya di Real Betis dengan impresif, memenangkan penghargaan MVP atas penampilannya dalam hasil imbang 2-2 dengan Athletic Bilbao. Pemain internasional Brasil itu pindah ke klub La Liga itu hingga akhir musim, setelah 2,5 musim yang mengecewakan di Old Trafford. Pemain sayap itu tampil 96 kali untuk Manchester United di semua kompetisi, mencetak 12 gol, tetapi tidak masuk dalam pertimbangan Ruben Amorim dan mengambil kesempatan untuk dipinjamkan ke Real Betis pada bulan Januari. Segalanya berjalan baik baginya di Spanyol saat ia memulai pertandingan La Liga melawan Athletic Bilbao dan dengan cepat mencatatkan assist saat tendangannya yang diselamatkan disundul masuk oleh Isco. Tuan rumah sempat kecewa karena mereka 2 kali unggul dan 2 kali pula diimbangi, sehingga skor menjadi 2-2. Namun, Antony berhasil mengawali pertandingan dengan baik dan dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga. Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, berbicara sangat positif tentang pemain barunya setelah pertandingan, meskipun memberinya beberapa saran agar tidak bermain berlebihan. Antony bermain selama 72 menit pertama pertandingan. Pellegrini menasehainya, pemain yang bagus tidak harus terus-menerus memamerkan keterampilannya saat menguasai bola. Ia harus bermain dengan baik, melakukan beberapa kesalahan, dan melakukan 2 atau 3 hal penting, mencetak gol, umpan yang bagus, juga umpan silang yang bagus.